Film diawali dengan menceritakan kisah singkat mengapa tempat semua orang berada bisa menjadi tandus. Semua bermula 500 tahun yang lalu. Dahulu mereka hidup damai dan harmonis, dan naga adalah makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Semua begitu indah bagaikan di surga. Suatu hari, Drun datang. Drun adalah wabah berbahaya yang datang dengan cepat, lalu mengubah orang-orang yang disentuhnya menjadi batu. Para naga berjuang sebisa mungkin untuk melawan Drun. Namun itu belum cukup dan para naga juga menjadi batu. Di saat itu, Sisudatu sang naga terakhir datang dan memusatkan energi sihirnya menjadi sebuah permata dan berhasil mengalahkan para Drun. Setelah itu semua orang kembali menjadi manusia, namun tidak dengan para naga. Dan yang tersisa dari Sisu hanyalah permatanya. Ketika keadaan kembali normal dan manusia bersatu, seharusnya mereka saling mengenang dan menghormati jasa Sisu. Namun manusia bertempur satu sama lain untuk memperebutkan permata Sisu, tempat manusia hidup. Kumandra kemudian terpecah belah dan saling bermusuhan. Lalu permata Sisu disembunyikan di negeri hati. Waktu pun berlalu. Raya sedang melakukan tes untuk menjadi penjaga dari permata Sisu. Ayahnya sendiri yang memberikan tes kepada Raya. Raya pun berhasil. Saat berjalan bersama ayahnya, ayah Raya berkata kalau negeri lain sedang menuju ke tempat mereka. Negeri tersebut adalah pecahan dari satu kesatuan dunia bernama Kumandra. Kumandra layaknya seekor naga. Rakyat Kumandra tinggal di dalam distrik negeri hati, negeri taring, negeri tulang, dan negeri ekor. Raya begitu semangat karena beranggapan mereka akan berperang. Namun, ternyata ayah Raya mengundang negeri lain untuk berdamai, bukan untuk berperang. Negeri lain berasumsi bahwa permata Sisu dapat memberi kemakmuran. Hal ini membuat negeri lain saling bermusuhan. Oleh karena itu, ayah Raya ingin semua berdamai. Karena jika tidak dalam waktu singkat, mereka bisa saling membinasakan. Rakyat ekor, cakar, tulang, dan taring berkumpul di negeri hati. Ayah Raya ingin semua kembali seperti dulu menjadi Kumandra. Tetapi rakyat lain sulit menerima itu, karena bagian yang paling makmur dan memiliki semuanya adalah negeri hati, tempat di mana disimpannya permata Sisu. Saat semua orang berdebat, Raya mencairkan suasana dengan mengajak rakyat lain untuk makan, dan dia mendapatkan teman di sana. Temannya bernama Namari dari rakyat Taring. Raya dan Namari pun makan dan bercerita bersama. Lalu Namari bilang bahwa ada cerita kalau Sisu masih ada di luar sana dan memperlihatkan Raya sebuah peta, di mana setelah melawan para Drun, ia mengambang dan tertidur di ujung sungai. Sangat disayangkan ada banyak sekali ujung sungai di Kumandra. Mereka pun berpikir bagaimana ketika naga kembali di kehidupan manusia. Semua pasti bisa kembali menyatu dan membaik layaknya zaman dulu. Dan juga Namari memberi kalung Sisu miliknya kepada Raya. Dan sebagai gantinya, Raya memperlihatkan Namari permata Sisu. Dan sialnya, Namari berkhianat. Kemudian mereka pun bertarung di tempat itu. Namari kemudian memberi tanda dengan sebuah petasan. Beruntunglah ayah Raya datang dan sempat bertarung. Tapi tiba-tiba semua rakyat ikut datang. Ayah Raya kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan bilang kalau mereka bisa bersatu untuk hidup bahagia bersama. Tapi rakyat lain tidak peduli. Dan kaki ayah Raya terkena anak panah. Permata itu diperebutkan dan pecah. Ketika permata itu pecah, Drun tiba-tiba muncul. Namun Drun takut dengan permata Sisu, dan pecahan permata diambil oleh setiap kepala rakyat. Setelah itu mereka semua berlari dari tempat itu. Namun di saat-saat terakhir, ayah Raya tak kuat berjalan lagi dan memberikan pecahan permata itu kepada Raya. Lalu membuang Raya ke air, karena Drun takut akan air dan ayah Raya akhirnya menjadi batu di sana. Kemudian waktu berlalu dan Sin berlanjut ke negara ekor 6 tahun kemudian. Raya mengendarai tuk-tuk, hewan terenggiling miliknya. Raya sedang dalam perjalanan untuk ke ujung tiap sungai untuk menemukan Sisu yang tertidur di ujung sungai, dengan peta yang Namari perlihatkan dahulu. Tapi tiba-tiba Drun mengejutkannya dan beruntung, permata Sisu berhasil membuat Drun pergi. Raya pun sampai di ujung sungai terakhir. Ada sebuah kapal yang telah rusak. Dan Raya masuk ke dalam sana lalu memanggil Sisu. Raya sampai menangis karena merasa bersalah telah mempercayainya. Kemudian ritual memanggil Sisu pun dimulai. Tiba-tiba air yang mengalir di sebelah Raya berbalik arah dan juga membentuk sebuah naga
dan kemudian muncullah seekor naga biru. Ternyata, Sisu adalah seekor naga betina dan ceria. Setelah dia tahu kalau permatanya pecah dan dirinya tertidur selama 500 tahun, Sisu begitu panik. Namun ketika dia menyentuh permata itu, Sisu bersinar. Namun faktanya permata itu bukan milik Sisu, melainkan permata milik adiknya Amba. Akan tetapi Sisu masih terhubung dengan sihir itu dan misi mereka sekarang adalah mengumpulkan semua pecahan permata agar dapat menyatukannya kembali dan juga membuat Kumandra seperti dulu dan pastinya menghilangkan drone. Sedangkan di sisi lain, Namari menemukan tempat Raya. Beruntunglah, Raya telah pergi dari sana. Di perjalanan, Raya menjelaskan kepada Sisu kalau pecahan permata diambil oleh setiap kepala dari 5 negeri dan sekarang mereka berada di tempat penyimpanan permata negeri bagian ekor. Ketika Raya mengambil permata di negeri itu dan memberikannya kepada Sisu, Sisu pun berubah menjadi manusia dikarenakan efek sihir dari kakaknya Prane yang belum menghilang. Tiba-tiba Namari datang. Karena Raya mencuri gulungan untuk naga Sisu, Raya pun memberitahu bahwa dia menemukan Sisu. Setelah percekcokan yang terjadi, Namari pun mengejar Sisu. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Raya pun melompat ke air. Raya dan Sisu pun naik ke kapal seorang anak kecil bernama Baun. Kemudian kawanan Namari semakin dekat. Sisu dengan keahlian berenangnya mendorong perahu itu dengan kencang. Alih-alih mengikuti Raya ke negeri Cakar, justru Namari dan kelompoknya kemudian pergi ke negeri Taring untuk berbicara dengan ketua Kirana atau ibunya sendiri. Sin berlanjut ke kapal. Raya meminta agar Sisu tetap dalam wujud manusia, agar orang-orang tidak menggila ketika melihat seekor naga. Melihat permatanya saja mereka berebut, apalagi melihat naga aslinya. Sementara itu Namari melewati tempat para naga yang menjadi batu. Sin berpindah ke Raya dan teman-temannya. Di malam hari mereka merenungkan tentang adanya Drun, si pembawa bencana, dan merenggut keluarga mereka semua. Sampailah mereka di negeri Cakar. Permata itu dijaga oleh ketua Gang Hai. Raya meminta Sisu untuk tetap di perahu. Karena Raya takut sesuatu terjadi pada Sisu nantinya, Sisu memperingatkan Raya bahwa tempat yang akan dilaluinya adalah tempat para penipu dan pencopet. Raya pun pergi sendirian. Ketika Raya berada di depan rumah Danghai, dia ditipu oleh anak bayi dan Ongi pencuri permata. Sisu yang bosan ingin pergi berbelanja akan tetapi dia tak punya uang dan Bon menyarankan untuk menghutang saja. Sisu pun pergi menghutang barang-barang di sana-sini namun para warga mencurigainya. Hanya karena Sisu orang baru di sana dan Sisu diminta untuk membayar saat itu juga. Kemudian Sisu bilang kalau dia punya teman yang memiliki 2 potongan permata naga. Lalu Sisu diselamatkan oleh seseorang nenek-nenek tua. Sedangkan Raya masih mengejar si bayi dan kawanan pencurinya, hingga akhirnya mereka tertangkap dan kemudian si bayi mengembalikan permata milik Raya. Raya kasihan melihat bayi dan kawanannya. Dia akan menyewa bayi tersebut sebagai pengalih perhatian para penjaga Danghai. Ketika berhasil masuk ternyata Danghai telah menjadi batu. Dan yang menyimpan permatanya adalah si nenek-nenek tua yang menyelamatkan Sisu. Ternyata nenek itu bukanlah nenek yang baik, tetapi nenek yang jahat. Dia membawa Sisu keluar gerbang yang dipenuhi dengan drone, dan nenek itu mencoba mencari informasi tentang potongan permata lainnya dengan mengancam Sisu. Beruntungnya, Raya segera tiba dan mencuri permata serta menyelamatkan Sisu. Ketika Sisu memegang permata itu, sihirnya adalah kabut yang berasal dari adik lelakinya Sisu bernama Jagan. Ketika kembali ke perahu, bayi dan Ongi sedang makan di sana. Tentunya traktiran dari Raya karena telah membantunya, dan sekarang kelompok mereka bertambah jumlahnya. Sin berpindah ke negeri Taring di mana Namari melaporkan aktivitas tentang Raya kepada ibunya dan berencana untuk mencegat Raya di negeri Tulang. Namari bertujuan untuk memiliki semua permata agar dapat memperluas negerinya. Namari meminta kepada ibunya untuk mengumpulkan prajurit agar dapat membantu Namari mencegat Raya di perjalanan. Sin berlanjut ke kapal di mana Raya dan Sisu membicarakan tentang susahnya hidup menjadi manusia karena tak bisa saling mempercayai, dan ketika sampai di negeri Tulang, Sisu membawa kabur bubur dan dikejar oleh Raya. Raya yang sedang bercanda dan mengejar Sisu tiba-tiba terperangkap oleh jebakan seseorang berbadan besar
Pria ini adalah pria kesepian sehingga hanya menggantung Raya dan Sisu sebagai teman penghapus sepi. Kemudian teman-teman Raya datang untuk membantu Raya. Tak disangka, Namari dan pasukannya sudah tiba. Hal yang tak disangka lainnya adalah bahwa rakyat negeri Tulang sudah menjadi batu akibat melawan Drun. Raya berencana untuk mengalihkan perhatian Namari dan pasukannya, sedangkan teman-temannya akan kabur lewat pintu belakang beserta si badan besar. Raya pun menghadapi Namari dengan berduel 1 lawan 1. Ketika melihat Raya terdesak, Sisu pun membantu Raya dengan ilmunya membuat kabut dan berubah menjadi naga. Namari bertatapan dengan Sisu dan mengeluarkan air mata. Scene berpindah ke kapal di mana teman-teman Raya baru tahu kalau Sisu adalah seekor naga dan juga mereka mau membantu untuk menyelamatkan dunia. Kekuatan permata yang diambil oleh negeri Tulang adalah sihir dari kakaknya Sisu, yaitu Penghu, dengan kekuatannya adalah hujan. Setelah itu mereka mulai menyusun rencana untuk mengambil permata dari negeri Taring. Pertama, rencana Bon yakni menyusup dan menyerang. Rencana Sisu adalah meminta permata dengan baik-baik. Menurut teman-teman Sisu, rencana itu tidak mungkin berhasil. Akhirnya Sisu membawa Raya ke negeri Hati untuk pergi ke tempat penyimpanan permata. Dan ternyata sudah terdapat saudara Sisu yang sudah menjadi batu. Sisu menceritakan masa lalu dan mereka adalah naga terakhir pada saat itu. Kakak tertua Sisu menolak untuk menyerah kepada Drun dan mengajak untuk menggabungkan semua sihir mereka. Hingga akhirnya Sisulah naga terakhir yang menyatukan semua kekuatan naga. Sisu percaya bahwa Namari dapat menjadi lebih baik dan ayah Raya dapat dikembalikan, ditambah pula semua orang saling percaya dapat mewujudkan Kumandra yang bersatu. Raya pun mau menggunakan rencana Sisu, yaitu dengan cara baik-baik untuk mengambil permata sisanya. Sementara itu Namari menceritakan tentang Raya kepada ibunya, namun ibunya tidak mau semua orang kembali ke sedia kala, karena negerinya akan disalahkan oleh semua orang. Terlebih dahulu, Namari mau menguasai permata itu. Ibu Namari menyatakan bahwa negeri merekalah yang seharusnya menjadi penyelamat, agar semua negeri dapat memberikan hadiah kepada mereka, karena telah menyelamatkan Kumandra. Cerita kembali ke Bai dan Ongi yang menyelinap di negeri Taring untuk memberikan hadiah dari Raya kepada Namari. Namari pun memberi kode dan Sisu diminta untuk tetap di tempat dan bersembunyi hingga Namari benar-benar ada di pihak Raya. Bertemulah Namari dengan Raya dengan membawa potongan permata dan keluarlah Sisu. Namun benar saja, Namari tidak segampang itu menjadi orang baik. Sisu tidak sengaja terkena anak panah dari Namari. Sungai mulai ikut surut ketika Sisu meninggal. Raya dengan emosi yang tinggi mendatangi istana Taring seorang diri untuk bertemu dengan Namari, dan ibu Namari sudah menjadi batu di sana. Kemudian bertempurlah mereka berdua dengan sengit, sedangkan teman-teman Raya menyelamatkan para warga sebanyak mungkin. Raya berhasil memojokkan Namari. Namari mengatakan jika dia tak ingin semua ini terjadi dan Sisu mempercayainya. Tapi Raya yang tidak percaya terhadap Namari. Setelah amarah Raya mereda, Raya ikut membantu para warga lainnya dan Namari juga datang untuk membantu Tuk-Tuk. Namun Raya, Namari dan yang lainnya terjatuh ke bawah dan dikepung oleh para Drun. Kemudian Raya teringat kembali dengan perkataan Sisu waktu itu, di mana Sisu berada di situasi yang sama, yang intinya mereka harus saling percaya. Raya percaya kepada Namari dan diikuti oleh teman-temannya. Namari berniat akan kabur, namun karena dia mengingat Raya yang percaya padanya, Namari menyatukan bongkahan permatanya, walau akhirnya Namari menjadi batu. Beberapa saat kemudian permata itu pun aktif dan menurunkan hujan yang membuat semuanya kembali seperti dahulu kala. Bahkan para naga berhasil hidup kembali ke dunia. Kemudian para naga membentuk pola untuk membangkitkan Sisu dari kematian. Dan Sisu kembali hidup. Akhirnya mereka berbaikan dan pulang ke negeri masing-masing.
Begitupun dengan Raya yang sangat bahagia bertemu dengan ayahnya. Semua orang menjadi bahagia dan damai seperti sedia kala dalam Kumandra.